Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh kerinduan, marilah kita masuk ke rumah Tuhan. Nyatakanlah rasa syukur dan sukacita kita, sambil mengingat ajakan pemazmur, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Terambil dari Mazmur 34 ayat 4. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu ini diadakan pertukaran pelayan kebaktian dalam lingkup GKI Klasis Jakarta 1 dengan tema perenungan firman Tuhan, takjub pada kuasa Allah. Melalui tema ini kita diajak merenungkan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kuasa Allah yang besar membebaskan manusia dari ikatan kuasa jahat. Ketika kuasa jahat bebas dari hidup manusia, maka orang akan taat pada kehendak Allah. Kuasa Allah juga dinyatakan melalui pengajaran firman Tuhan. Orang yang takjub pada firman Tuhan adalah orang yang mau menerima kuasa dari Tuhan dan hatinya digerakkan Tuhan untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar kepada semua orang. Tergapailah
Jemaat yang terkasih, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang pengasih, terkadang kami merasa tidak layak menjadi anak-Mu, karena kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami berdosa karena mementingkan diri sendiri dan memisahkan diri dari kasih, persekutuan, dan kekuasaan-Mu. Kami mengejar kesenangan pribadi dan memboroskan karunia-karunia yang Engkau berikan. Karena dosa yang kami perbuat, semestinya kami tidak layak menerima kebaikan apapun dari-Mu. Namun, karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah rela menebus dosa-dosa kami dan melepaskan kami dari ikatan kuasa jahat. Ampunilah kami, ya Allah, mampukanlah kami untuk hidup menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang secara tulus menyesali dosa-dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Menurut 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami masih Tuhan berikan kepercayaan untuk boleh menjalani hari kami hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih dan cinta-Mu, penyertaan dan bimbingan-Mu yang terus Engkau curahkan dan limpahkan di dalam hidup kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengar kebenaran sabda-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami, memampukan kami dalam keterbatasan kami, kerapuhan kami. Kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh terus menuntun dan membimbing kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan pada hari ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu, besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh mengasihi dan penyayang Tuhan itu, dilimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu, Dia tunjukkan kuasa kepada umatnya, dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan berhubungan dengannya benar dan adil. Segala firman-Nya teguh selamanya. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Lembut kepada Tuhan Allah dari firman, berakal budinya yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Pembacaan kedua terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala,
bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal pertama ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1. Salam dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Menteng untuk Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan tema takjub pada kuasa Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat gambar berikut. Apa reaksi kita ketika melihat gambar tadi? Wow, luar biasa, luar biasa. Atau mungkin kita hanya membuka mulut dan tidak dapat berkata apa-apa. Singkatnya, kita merasa takjub. Takjub, kagum, heran, tercengang, terpesona. Menjadi reaksi yang kita ekspresikan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang kita sadari mungkin tidak semua orang mampu melakukannya. Dan bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, menyebutkan 2 kali orang-orang di Kapernaum merasa takjub. Pertama, mereka takjub, mereka terpesona ketika mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa,
yang tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yang kedua, mereka takjub, terkejut, heran bahwa ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi pelayanannya juga penuh dengan kuasa, sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Perikop dari Injil Markus pasal pertama ayat 21-28 merupakan ringkasan 4 misi Yesus. Kalau kita melihat keseluruhan dari ayat 21 sampai ayat 39, selama sehari penuh Yesus melaksanakan 4 misi utama. Apa itu? Mengajar, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil. Dan kita pada hari ini, minggu ini akan bersama-sama membahas 2. Mengajar dan mengusir roh. Mengajar adalah karya awal Yesus. Markus, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di dalam penulisannya menceritakan reaksi orang ketika mendengar pengajaran Yesus. Memang Injil Markus tidak secara terperinci menuliskan apa saja yang diajarkan. Penulis Markus ingin menunjukkan bagaimana Yesus dipandang sebagai guru yang membuka pikiran orang, yang membuat orang-orang pikirannya terbuka. Berbeda dengan ahli Taurat. Kita tahu semua ya bahwa ahli Taurat itu orang yang berpendidikan, orang yang tahu seluk-beluk gitu ya, semua tentang peribadatan, hafal Taurat. Tapi mereka itu NATO, no action, talk only. Yesus berbeda. Yesus mengajar sebagai orang yang punya kuasa. Di dalam bahasa Yunaninya disebut exousia. Ada suatu wibawa yang tidak dapat digambarkan ketika Yesus mengajar, dan itu membuat orang yang melihat, membuat orang banyak takjub. Dan jika menilik di ayat yang ke-15, kita dapat menarik asumsi bahwa walaupun tidak dijelaskan secara terperinci, pengajaran Yesus itu seputar kerajaan Allah. Kerajaan Allah menjadi suatu tema yang terus-menerus digaungkan dalam pengajaran Yesus. Dan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah itulah yang membuat roh jahat itu merasa terancam. Jika kita menilik di ayat 23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, di dalam tempat itu ada demo antara kuasa Yesus dan kuasa roh jahat yang mengganggu. Yang mengganggu orang beribadat di waktu yang hampir bersamaan. Mungkin ini menjadi sebuah tipe yang selalu ada, bahwa di mana ada kuasa Tuhan dinyatakan, di situ juga kuasa si jahat itu tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang jadi bertanya gitu ya, loh, kok dalam rumah ibadat bisa ada roh jahat? Bukannya roh jahat itu takut ya? Bukannya roh jahat itu kalau dengar firman Tuhan itu kepanasan ya? Bapak Ibu, roh jahat bisa ada di mana saja. Rumah ibadah, gereja, sinagog juga bisa menjadi tempat di mana roh jahat melakukan aksinya. Toh di dalam kehidupan nyata kita perlu mengaku dengan jujur bahwa ada saja perbuatan jahat yang terjadi di dalam atau melalui rumah ibadat. Bisa jadi pula orang mengaku atau mempertontonkan kesalehan, tapi sesungguhnya itu dilakukan untuk menutupi. Menutupi apa? Menutupi hatinya yang busuk karena dirasuk oleh si jahat. Melalui pengajarannya, Yesus memperingatkan, Yesus menegur kuasa-kuasa jahat itu.
kuasa-kuasa jahat yang selalu mengincar manusia, yang selalu berusaha merongrong manusia. Yesus memperingatkan, Yesus menegur. Maka sesungguhnya sadarkah kita gitu ya, bahwa di dalam doa yang Yesus ajarkan, kita tuh diingatkan dalam hidup kita setiap hari. Kita kan selalu diminta untuk berdoa, berseru, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sesungguhnya kuasa-kuasa itu terus berusaha menjatuhkan kita. Apalagi kalau kita semakin rindu dekat Tuhan, semakin ingin hidup kita baik, semakin ingin hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hati-hati, karena si jahat tidak akan berhenti. Justru semakin kita berusaha mendekatkan diri, kuasa-kuasa dari si jahat terus akan semakin mengincar kita. Karena itu kita perlu terus waspada, jangan sampai kita jatuh. Kita perlu terus memohon agar kuasa Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang terus menaungi dan membimbing kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam bacaan kita ketika Yesus menegur roh jahat, ini bukan pertama kali ketika Yesus bertemu dengan roh jahat. Jika kita membaca di dalam Injil Markus 1 ayat 12-13 tentang percobaan di padang gurun, itu menjadi pertama kalinya Yesus bertemu dengan roh jahat. Jadi ini yang kedua kalinya. Jadi memang kita melihat bahwa roh jahat sudah tahu, roh jahat sudah kenal siapa Yesus, karena sudah pernah bertemu sebelumnya. Dan mereka ketakutan, karena mereka menyadari Yesus dengan kuasanya itu mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ini mengancam keberadaan roh jahat. Dalam bacaan kita, roh jahat itu meneriakkan 3 kalimat keras yang bernada umpatan kepada Yesus. Yang pertama, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Roh jahat itu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Ia merasa dimusuhi, ia merasa marah. Yang kedua, roh jahat itu merasa terancam. Sehingga ia bertanya, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Bapak Ibu perhatikan, kami artinya kemungkinan roh jahat yang merasuk orang yang ada di rumah ibadat ini bukan cuma satu, tapi mungkin ada banyak. Dan mereka terganggu, mereka takut, mereka merasa terancam. Lihat, si jahat itu licik. Di kalimat yang ketiga, Bapak Ibu, roh jahat itu berusaha melunakkan hati Yesus dengan mengatakan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dengan mengatakan itu, roh jahat seolah hendak meninggikan Yesus, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat itu berharap Yesus bisa jatuh pada kesombongan. Wah, ditinggikan, merasa tinggi, hebat. Tapi Yesus tidak bergeming. Yesus tahu maksud dari roh jahat itu. Yesus tahu apa yang diharapkan oleh roh jahat. Dan dengan tegas Yesus berkata, diam dan keluarlah daripadanya. Hardikan itu singkat, padat, jelas, berisi perintah agar roh-roh jahat itu diam dan pergi. Yesus tidak sekedar berkata-kata tentang Tuhan dan kuasanya, tetapi Yesus justru menghadirkan langsung kuasa Allah yang sesungguhnya. Kuasa itu mempersatukan dirinya dengan Allah, bahwa ia memang punya kuasa untuk mengusir. Kuasanya lebih tinggi, lebih hebat dari apapun, sehingga roh-roh jahat pun tidak berkutik dibuatnya.
Dan peristiwa ini, Bapak Ibu, semakin membuat orang-orang banyak itu takjub. Namun, mari kita lihat. Orang-orang banyak takjub, tapi tidak diceritakan lebih lanjut apa yang terjadi. Apakah orang banyak itu kemudian percaya dan beriman kepada Yesus? Kebanyakan orang Kristen kadang juga berhenti pada rasa takjub akan kasih Allah, akan pekerjaan Allah, akan kuasa Allah. Namun tidak diikuti dengan sikap rindu untuk mengenalnya lebih dalam. Rindu untuk benar-benar memberi diri dan percaya, beriman. Apakah kita termasuk di dalamnya? Bacaan kita yang pertama, Bapak Ibu, juga menjadi sebuah nasihat buat kita. Di dalam Ulangan 18 ayat 50 dikatakan, "Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Dalam konteks hidup kita hari ini, yang menjadi godaan bagi kita adalah ketika kita mengatasnamakan kuasa Allah untuk kepentingan kita. Agar kita dihargai, agar kita dihormati, agar kita dipandang, dilihat orang kita saleh. Sesungguhnya, tandingan atas kuasa Tuhan lebih banyak adalah kuasa diri kita sendiri, bukan kuasa roh jahat. Kuasa diri kita sendiri itu yang seringkali membuat kita tergoda untuk menjadi pusat perhatian. Untuk menjadikan bahwa orang lain itu bergantung pada kita. Padahal sesungguhnya kita nggak punya kuasa apa-apa. Tapi kita suka ngaku-ngaku. Kita suka mengatasnamakan kuasa-kuasa itu. Kalau ada teman kita yang minta didoakan gitu ya. Lalu sembuh. Lalu kita bilang, "Oh iya, abis saya doakan, sembuh." Padahal, apakah itu karena kita? Bukan kuasa kita. Itu murni kuasa Allah. Kita hanya alat. Atau mungkin ada banyak hal-hal lain yang seringkali menggoda kita. Sehingga kita seringkali mau mengatasnamakan. Seringkali mau mengaku-ngaku. Hati-hati. Ayat 50 tadi menjadi teguran dan nasihat. Jangan sampai kita melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudari terkasih, di dalam iman kepada kuasa Allah, kita diberi tugas supaya kita menjadi teladan. Ini poin yang ketiga. Kita diminta supaya kita menjadi teladan untuk orang lain. Agar orang lain sekitar kita itu juga bisa semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Jangan sampai justru kita malah jadi batu sandungan buat orang lain. Kita harus jadi teladan. Jangan jadi batu sandungan. Seperti dalam bacaan kita yang kedua. Dari 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Rasul Paulus menasehati kita bahwa sebagai orang percaya, kehidupan kita haruslah menjadi teladan. Kuasa Kristus dalam hidup kita seharusnya memampukan kita untuk mempersaksikan kuasa itu kepada banyak orang melalui karsa, kata, dan karya kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ketika nafas hidup Tuhan masih beri untuk kami mengucap syukur Tuhan padamu. Karena kami menyadari ada begitu banyak orang yang berjuang untuk kehidupan mereka, kesehatan mereka. Dan ketika kami sampai di hari ini, masih Tuhan beri kesehatan, kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan beri bagi kami. Kami saat ini bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah, sedang sakit, maupun dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka. Biarlah ya Allah, melalui setiap makanan, obat-obatan, cinta kasih dari anggota keluarga, saudara-saudara kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkatilah pekerjaan, keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan, setiap kepercayaan, biarlah seluruh anggota jemaat, simpatisan, boleh mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam pergumulan, karena sulit untuk mendapat pekerjaan, karena kondisi perekonomian yang kurang stabil, karena relasi yang renggang antar anggota keluarga, karena sekolah yang masih terkendala. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya ya Allah, kami berusaha semampu kami. Dan ketika kami angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, menolong dan memampukan kami. Kami berdoa Tuhan untuk calon pendeta di tempat kami, Penatua Andri. Tuhan berkati di dalam setiap prosesnya, biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati untuk pelayanan Pendeta Untari, dimanapun ia berada, biarlah ia boleh terus menjadi berkat. Dan kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Jati Bening dengan setiap komisi-komisi, biarlah boleh bekerja sama dengan baik, bersinergi, agar setiap program yang direncanakan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan juga simpatisan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang berkati. Untuk pembagian vaksin yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan mampukan sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami, permohonan kami. Kami naikkan, kami alaskan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami. Saat suka maupun saat duka,
marilah kita menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan melalui persembahan yang kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, dalam segala suka duka, Engkau selalu berkenan menyertai. Saat ini, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami. Kiranya persembahan kami dapat dipakai supaya kerajaan Allah semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, ketika kita takjub akan kuasa Allah, jangan berhenti sampai di situ. Milikilah kerinduan untuk semakin mengenal Allah dalam hidup kita, semakin mengenal Kristus dalam hidup kita. Dan jadilah teladan di dalam kehidupan kita, agar orang-orang di sekitar kita melihat kuasa Allah melalui karsa, karya, dan kata kita. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menaungi kita, menyertai setiap langkah-langkah kaki kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.